Tenoning. Bantuan Subsidi Upah, atau yang sering kita sebut BSU, adalah program pemerintah yang dirancang khusus. Program ini merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan para pekerja. Bantuan ini diberikan berupa uang tunai langsung, yang diperuntukkan bagi para pekerja dengan gaji di bawah standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tujuannya jelas, yaitu untuk menjaga dan meningkatkan daya beli para pekerja terutama mereka yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Hal ini sangat penting di tengah situasi naiknya harga kebutuhan pokok yang seringkali membebani pengeluaran keluarga. BSU adalah bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan, menjadi jaring pengaman sosial yang sangat dibutuhkan saat kondisi ekonomi sedang sulit dan penuh tantangan. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua pekerja berhak menerima bantuan ini. BSU diprioritaskan hanya untuk pekerja yang aktif menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, penerima juga harus memenuhi kriteria upah atau gaji yang berada di bawah batas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penerima BSU seringkali adalah tulang punggung keluarga yang berjuang setiap hari. Mereka adalah pahlawan ekonomi mikro yang menggerakkan roda perekonomian di tingkat bawah. Bantuan ini hadir untuk meringankan beban hidup mereka, memberikan solusi, bukan justru menambah masalah baru. BSU bukan hanya sekadar sejumlah uang yang diterima. Lebih dari itu, ia adalah napas tambahan yang memberikan sedikit kelegaan di tengah kesulitan, memberikan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan penting keluarga yang mungkin sempat tertunda. Bantuan ini datang di saat yang sangat tepat, yaitu saat banyak keluarga harus memutar otak dan mencari cara agar dapur di rumah tetap bisa mengepul dan kebutuhan dasar tetap terpenuhi. BSU bisa dianggap sebagai jawaban atas doa-doa kecil yang dipanjatkan oleh para pekerja yang berjuang setiap hari. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami bahwa program BSU ini bukanlah lotre atau uang kaget yang datang secara tiba-tiba tanpa alasan. Dana yang digunakan untuk BSU berasal dari pajak yang dibayarkan oleh seluruh rakyat Indonesia dan kemudian dialokasikan kembali kepada mereka yang paling membutuhkan uluran tangan. Harapannya, uang yang diterima ini dapat berputar dan digunakan untuk hal-hal yang produktif, sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian dari tingkat yang paling bawah. Mulai dari warung tetangga di sekitar rumah, hingga toko yang menjual seragam sekolah dan perlengkapan pendidikan anak-anak, BSU diharapkan dapat menghidupkan kembali denyut nadi ekonomi lokal di berbagai daerah. Setiap rupiah yang diterima melalui BSU adalah amanah yang harus dijaga, bukan merupakan hadiah cuma-cuma yang bisa dihabiskan tanpa pertimbangan. Pemerintah memiliki harapan besar agar dana BSU ini dapat benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi para penerima. Oleh karena itu, gunakanlah dana ini dengan bijak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok dan hindari konsumsi yang berlebihan atau pembelian barang-barang mewah yang kurang diperlukan. BSU adalah wujud nyata dari kepercayaan negara kepada para pekerja di Indonesia. Mari kita gunakan bantuan ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh kebijaksanaan, demi kesejahteraan keluarga dan demi masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Jadikanlah BSU sebagai sebuah peluang untuk bangkit, bukan hanya sebagai bantuan sesaat yang tidak memberikan dampak jangka panjang. Inilah esensi dari BSU, yaitu untuk membantu, memberdayakan, serta menguatkan keluarga-keluarga Indonesia agar dapat terus maju dan sejahtera. Divan Time Fari. Di tengah manfaat BSU yang dirasakan oleh banyak pekerja, ada hal penting yang perlu diingat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengingatkan dengan sangat tegas, jangan sekali-kali gunakan dana BSU yang telah diterima untuk bermain judi online. Larangan ini bukan sekadar imbauan, tapi sebuah ketegasan, mengingat maraknya praktik judi online yang semakin meresahkan masyarakat luas. Judi online memang seringkali menawarkan ilusi kemenangan instan dan keuntungan yang menggiurkan. Tapi pada kenyataannya, justru menjerat dan menjerumuskan banyak pekerja, termasuk para penerima BSU yang seharusnya terbantu. Dana BSU yang seharusnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, malah dengan mudahnya habis tak bersisa di meja judi digital yang penuh dengan ketidakpastian. Ini adalah sebuah ironi yang sangat disayangkan. Bantuan yang seharusnya hadir untuk menolong dan meringankan beban hidup, justru malah menjadi bahan bakar yang mempercepat kehancuran ekonomi keluarga. Larangan keras ini adalah bentuk kepedulian nyata dari pemerintah
sebagai upaya untuk mencegah kerusakan yang lebih besar sebelum benar-benar terjadi. Gibran sangat berharap agar BSU ini bisa menjadi alat untuk bangkit dan memperbaiki taraf hidup, bukan malah menjadi alat yang menjerumuskan ke dalam jurang kemiskinan yang lebih dalam. Pesan yang sangat penting ini harus benar-benar kita resapi dan pahami bersama. Gunakanlah dana BSU yang ada untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan nyata yang mendesak, bukan untuk berjudi yang hanya akan membawa kerugian. Larangan ini sama sekali bukan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk melindungi kita semua dari jeratan kemiskinan baru yang bisa saja menghampiri. Pemerintah sudah memberikan kail beserta umpannya. Sekarang tugas kita adalah memancing di tempat yang benar dan menghasilkan. Jangan sekali-kali melemparkan dana BSU yang berharga ini ke lautan judi online yang penuh dengan bahaya dan ketidakpastian. Pilihlah untuk membelanjakan dana tersebut untuk kebutuhan pokok keluarga, bukan untuk membeli chip judi yang hanya akan membawa penyesalan. Jadikanlah BSU ini sebagai modal awal untuk membangun kehidupan yang lebih baik, bukan sebagai modal untuk kekalahan dan kesengsaraan. Gunakanlah kesempatan emas ini sebaik mungkin untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga dan masa depan yang lebih cerah. Jangan sia-siakan kepercayaan dan bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah dengan cuma-cuma. Judi online. Judi online adalah racun yang sangat berbahaya. Ia bekerja secara perlahan namun pasti menghancurkan fondasi keluarga dari dalam. Awalnya hanya iseng untuk mengisi waktu luang, lalu berkembang menjadi kecanduan yang tak terkendali. Hingga akhirnya, tanpa disadari, uang BSU yang seharusnya menjadi penopang hidup habis tanpa sisa. Dampaknya sangat nyata dan langsung terasa. Uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari semakin menipis, dan suasana rumah yang dulunya penuh kehangatan, kini berubah menjadi tegang dan penuh kecurigaan. Suami atau istri mulai berubah, menjadi lebih tertutup dan sering berbohong untuk menutupi kebiasaan buruknya, sehingga kepercayaan yang menjadi dasar hubungan perlahan terkikis dan menghilang. Dapur yang dulu hangat dengan aroma masakan dan tawa anak-anak, kini terasa dingin dan sepi, kehilangan kehangatan dan kebersamaan. Anak-anak yang tidak bersalah menjadi korban utama dari situasi ini. Mereka merasakan ketegangan yang mencekam, kekurangan dalam memenuhi kebutuhan dasar, dan janji-janji manis yang tak pernah terpenuhi, menghancurkan harapan mereka. Uang BSU yang seharusnya digunakan untuk membeli gizi yang cukup dan mendukung pendidikan sekolah, malah lenyap begitu saja di dalam pusaran judi digital yang tak berujung. Ini bukan sekadar masalah kekurangan uang semata, tetapi juga merupakan krisis mental dan sosial yang sangat serius. Judi online memicu pertengkaran hebat, kebohongan yang terus-menerus, dan pada akhirnya menghilangkan rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Bantuan pemerintah yang memiliki niat mulia untuk memperkuat fondasi keluarga justru bisa berbalik arah dan meruntuhkan keluarga jika disalahgunakan dengan cara yang tidak bertanggung jawab. Larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat relevan dan penting untuk diperhatikan, karena ini adalah soal menyelamatkan keutuhan keluarga, bukan hanya sekadar persoalan materi atau uang belaka. Jangan biarkan judi online merusak dan menghancurkan masa depan cerah anak-anak kita. Gunakanlah uang BSU untuk memenuhi kebutuhan nyata dan mendesak, bukan untuk mengejar mimpi palsu yang hanya akan membawa penyesalan. Ingatlah, setiap rupiah yang hilang dan terbuang percuma di meja judi adalah masa depan anak-anak yang sedang dipertaruhkan dengan sangat tidak bijaksana. Keluarga membutuhkan perlindungan yang kuat, bukan justru racun baru yang akan merusak segalanya. Jadikanlah BSU sebagai penguat tali keluarga, bukan sebagai penghancur keharmonisan. Pilihlah masa depan yang cerah bagi anak-anak, bukan hanya kemenangan semu yang menyesatkan. Inilah saat yang tepat untuk menunjukkan bahwa Anda bertanggung jawab penuh pada keluarga. Uang BSU berasal dari pajak rakyat, bukan hadiah tanpa pertanggungjawaban. Setiap rupiah adalah amanah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menggunakannya untuk judi online sama saja mengkhianati kepercayaan negara. Bayangkan BSU sebagai benih tanam di ladang subur, tumbuh jadi hasil nyata. Judi online ibarat melempar benih ke gurun, hilang tanpa hasil. Judi hanya menguntungkan bandar, merugikan mayoritas pemain dan negara. Tujuan BSU adalah win-win, masyarakat terbantu, ekonomi berputar. Judi online memutus rantai kebaikan ini. Uang hilang ke luar negeri tanpa manfaat lokal. Larangan Gibran menegaskan uang negara harus berdampak positif,
BSU dirancang untuk efek domino kebaikan, dari warung ke distributor, ekonomi bergerak. Judi online memutus rantai itu, uang lenyap tanpa jejak. Tidak ada manfaat bagi lingkungan sekitar. Setiap sen BSU harus kembali ke masyarakat, bukan ke bandar judi. Gunakan BSU untuk kebutuhan nyata, bukan taruhan sia-sia. Jadikan BSU alat perubahan, bukan alat kehancuran. Tanggung jawab kita adalah menjaga amanah ini. Pemerintah serius mengawasi penggunaan BSU. Dengan bantuan OJK dan PPATK, transaksi mencurigakan bisa dilacak. Jika BSU digunakan untuk judi online, penerima bisa dicabut haknya dan masuk daftar hitam bantuan sosial. Sanksi berat, kehilangan jaring pengaman sosial, bahkan risiko hukum. Judi adalah tindak pidana di Indonesia, konsekuensi hukum nyata. Pengawasan berlapis dana bantuan dan aktivitas ilegal. Pesan jelas, jangan main-main dan suanggare. Gunakan BSU untuk kebutuhan prioritas, bayar tagihan, cicilan, dan belanja pokok. Diskusikan dengan keluarga, tentukan kebutuhan mendesak. Isi dapur, beli beras, telur, sayur, dan lauk bergizi. Kesehatan keluarga juga prioritas. Beli obat, vitamin, atau dana darurat. Jika ada sisa, jadikan modal usaha kecil, jualan kue, pulsa, atau usaha rumahan lain. BSU bisa jadi langkah awal kemandirian finansial. Jangan buru-buru menghabiskan, kelola dengan bijak. Setiap rupiah yang digunakan tepat memperkuat ekonomi keluarga. Jadikan BSU sebagai peluang, bukan sekadar bantuan. Ubah subsidi jadi tangga naik kehidupan. Pilih manfaat jangka panjang, bukan kesenangan sesaat. Senyum keluarga lebih berharga dari kemenangan semu. Inilah esensi pemberdayaan, mengubah bantuan jadi kesempatan. Salah satu penggunaan BSU terbaik adalah untuk pendidikan anak. Lunasi iuran sekolah, beli perlengkapan belajar, sepatu, tas, buku. Hal kecil ini menambah semangat dan percaya diri anak. BSU juga bisa untuk buku cerita atau kursus singkat yang bermanfaat. Setiap pengetahuan baru adalah bekal masa depan. Gunakan BSU untuk pendidikan, bukan judi. Tunjukkan pada anak bahwa pendidikan itu prioritas. Bentuk karakter dan tanggung jawab lewat penggunaan uang yang bijak. Jadikan BSU sebagai investasi masa depan keluarga. Anak yang cerdas dan bijak adalah warisan terbaik. Pilihan ada di tangan kita. Gunakan BSU untuk kebutuhan atau terjerat judi online. Godaan judi online nyata menawarkan kekayaan instan, tapi berujung kehancuran. Jalan pintas sering membawa ke jurang lebih dalam. Pilihan bijak, gunakan BSU sesuai peruntukan. Bayar utang, beli kebutuhan pokok, sekolah anak. Tidak ada sensasi taruhan, tapi ada ketenangan dan rasa aman. Kesejahteraan dibangun dari keputusan bijak, bukan pertaruhan gegabah. Ini pertarungan akal sehat versus nafsu, tanggung jawab versus ego. Kebahagiaan sejati ada di senyum keluarga, bukan kemenangan semu. Renungkan, apa yang kita cari? Kebahagiaan sesaat atau masa depan keluarga? Pilihan kita hari ini menentukan jalan hidup keluarga ke depan. Jadikan BSU sebagai pijakan, bukan jebakan. Pilih kesejahteraan jangka panjang, bukan godaan sesaat. Setiap keputusan adalah investasi masa depan. Mari bijak memilih untuk keluarga. BSU adalah amanah dan kepercayaan negara pada kita. Mengelolanya bijak adalah bentuk penghargaan pada diri dan keluarga. Setiap rupiah BSU cerminan prioritas hidup. Jalan menuju kehidupan lebih baik dibangun dengan kerja keras dan kejujuran, bukan judi. Gunakan BSU untuk memperkokoh fondasi ekonomi keluarga. Lawan godaan judi online, ingat masa depan anak-anak. Jadilah penerima bantuan yang bertanggung jawab. Saling mengingatkan, selamatkan keluarga dari jerat judi. Semoga BSU jadi berkah nyata bagi jutaan keluarga pekerja. Keluarga kuat dimulai dari pengelolaan rezeki yang bijak. Jaga amanah ini demi hari esok yang lebih baik.